Okay, everyone, can you listen my voice? Halo? Kedengeran nggak suara saya? Kedengeran, Kak. Okay. Because okay, we have 12 students here. Let's begin our class. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Good evening all. How are you today? Kira-kira masih pada di jalan ya? Lagi di luar, Kak. Oke. Win, Satria, Salma, Samdir, Nanda. I guess Lagi di luar. Maybe exit. Okay, let's begin our study tonight by reciting al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena sekarang kelas itu mix ya, maksudnya belum diklasifikasikan yang dasar banget sama yang intermediate. Jadi apa ya, nanti kalau memang ada sesuatu yang dari kalian belum mengerti apa yang aku jelasin, bisa angkat tangan ya, di sini ada fitur angkat tangan, ada nggak ya? Atau enggak via chat aja. Oke, let's begin. Oke, for the first, kita, sorry, kalau ada suara-suara yang juga dijawab, tapi kedengeran nih suaranya nggak putus-putus kan? Enggak, Kak. Kedengeran. Oke, kalau nggak jelas, aku pakai dua device. Wait. Yeah, because there is a noise here. Oke, kedengeran nggak suaranya sekarang? Kedengeran, Kak. Kedengeran ya? Jadi kalau nanti ada yang kurang jelas atau gimana, bisa interupsi aja ya. Sorry kalau ada suara-suara dari luar. I don't know why there is any music outside. Okay, before begin our study tonight, let's do warming up. Ada yang pernah main anagram nggak di sini? Whoever play anagram. Anagram ada yang tahu anagram? Jadi anagram ini adalah bukan kesempatan, games di mana kita itu rearrange. Rearrange kan artinya menyusun. Nah, menyusun si huruf-huruf ini menjadi kata lain. Nah, contohnya nih, dalam kata replay itu bisa kita ubah jadi player. Player atau enggak parley. Parley itu parley ya. Sejenis sayur-sayuran. Sejenis sayur-sayuran gitu. Apa namanya, jadi di sini gamesnya itu dia main putar-putar huruf biar menjadi angka, bukan huruf, bukan angka, sorry, menjadi kata-kata lain, misalkan jadi replay, jadi player, jadi parlay, kayak gitu. Paham gak nyampe sini warming up-nya? Paham, Kak, paham. Oke. For the next, who want rearrange this word? Ada yang mau nggak menyusun kata ulang dari kata hurt ini? Hurt dari artis. Hah? Hurt jadi apa, ayo? Kata hurt. Jadi artis, Kak. Benar. Coba kalau jadi artis kira-kira ada S-nya nggak di sini? Hurt, terus jadi actress. Ada S-nya nggak kira-kira?
Jadi Earth Kak, Earth bumi. Nah, siapa yang jawab tuh? Satria ya? Satria yang Ya, jawab? ya. Oke. Oke. Satria, oke benar. Jawabannya Earth. Jadi kalau H di depan jadinya Earth, kalau H-nya dipindahin ke belakang jadinya Earth gitu ya. Jadi dia ngubah si kata tersebut jadi kata lain. Oke, Satria, thank you. Give applause for Satria. So, the next. Casters. Who can rearrange this word? Casters. Casters. To be other word from casters. That included from casters. Ada yang bisa menyusun kalimat dari casters yang masih terdiri dari casters. Ada yang bisa jawab nggak? Casters. Ada yang bisa jawab? Why di sini semua pada tutup mic ya? Coba aku tanya. Oke, maybe Satria, do you want to answer? No, tidak tahu. Aktris, Kak. Tidak tahu. Siapa yang mau ngomong? Siapa? Keiza. Aktris. Keiza, what's the answer? Ayo. Ada yang mau jawab nggak? Request Kak, Apa? request. Recast? Iya. Apa artinya itu? Oke. Ada yang bisa jawab nggak selain jawaban yang dibilang sama Fahri? Aku bakal tunjuk ya. Keiza, can you answer just now? What is range from casters? Aktris bisa nggak sih, Kak? Apa? Job aktris. Iya, jawabannya actress. Bener. Jawabannya actress. Ini ya. Jadi casters kalau kita ubah kata-katanya rearrange lagi bisa jadi actress. A di depan, C nomor 2 actress gitu dia bisa. Oke, thank you for Keiza. So the next silent. Who can rearrange silent to other word? Maybe Nala. Nala, do you want to open your mic? Hello, Nadia, Nala, Aulia, maybe Aulia, Azkia, who can answer this warming up? From silent to be, oh tadi kan casters jadi actress, terus abis itu heard jadi earth. Nah kalau silent kira-kira jadi apa nih? Mungkin listen, oke. Listen, nyambung ya, masih dengan huruf yang sama tapi dengan susunan yang berbeda aja. Listen, oke. Silent, in anagram we can say is listen. Oke, good. So, break kalau dia diputer lagi itu huruf-hurufnya kira-kira jadinya apa? Break. Really? Beneran. Coba diubah lagi, diacak lagi katanya. Dia hurufnya. Mungkin okay, I give a clue. B still in the form and the last is R. B-nya masih di baker. Okay. What do you mean of baker? Baker apa tuh? Yang masak rotinya sih. Iya. Roti. Oke. Ya, break, anagramnya itu baker. Ini gamesnya tuh bisa melatih ini ya, apa namanya, pola berpikir khususnya dalam kosakata. So, the next, secure. Who can answer secure? Rearrange from secure is? Rescue bukan Kak? Rescue. Iya, rescue. Rescue. Secure kalau diubah lagi kita acak kata-katanya ketemu kata rescue. Nih ya, rescue. Artinya rescue apa rescue?
Kalau secure kan kebalikan dari insecure. Kalau apa namanya, secure itu pede gitu. Kalau misalkan rescue, apa artinya rescue? Tanggulangi kan? Apa? Bukan. Halo? Ada kata lain selain rescue? Oke, rescue itu kayak menyelamat gitu. Oke, the next, elbow. Elbow itu kan sikut. Nah, apa kata lain dari elbow yang masih sama hurufnya sama elbow? Elbow. Wobble bisa nggak, Kak? Apa? Below. Who say below? Who say below? Satria apa Fahri? Bukan saya, Kak. Oh, bukan. Iya, Siapa bukan tadi? saya. Yang jawab Saya. apa? Saya, Kak. Oke, Satria. Terus tadi siapa yang jawab lain? Ini selain below. Bowel, Kak, bowel. Bowel? Usus. Bowel. Beneran bisa? Iya, Enggak lah, bener. nggak bisa. Bisa dong, B-O-W-E-L, bowel. Artinya apa? Artinya apa, Bowel? Usus. Iya, really? Oh ya, kalau nyambung berarti bisa. Dikira bowl ini, apa di bowl mangkok. Oke, next ya. Deer. Who can rearrange Read, from read. deer? There. Ya gampang ya. Tinggal dibalik doang read gitu. Oke, wait. So, the next. The last word. Cat. Siapa yang bisa nge-rearrange cat? Egg. Egg. Apa artinya egg? Acting. Apa tuh? Iya. Kayak Berlaga. apa namanya, kata kerja dari aksi. Egg. Beraksi. Ya, beraksi gitu. Oke, thank you for who answer this warming up. Mungkin agak aneh sih ini. Nah, ini nih. Kalau kemarin ketika placement test kan banyak tuh yang ada tugas describe juga kan. Nah, mungkin di sini aku bakal kasih assignment buat kalian. Biar kita bisa belajar bareng-bareng. Sebenarnya kalau ada soal kayak gini tuh kita ngerjainnya harus gimana sih? Karena kebanyakan rata-rata ketika placement test itu kemarin pasti jawabnya cuma kayak misalkan kayak that is mother in the market shopping bla bla bla. Cuma dia jelasin kayak gitu, cuma 2 kata, 3 kata udah. Nah, tapi sebenarnya gimana sih kalau kita nemu soal yang harus mendeskripsikan sesuatu atau harus mendeskripsikan sesuatu? Nah, I will give. This is the link on Zoom ya. Chatbox. Oke. Udah kelihatan? Udah kelihatan belum? Udah, Kak, udah. Oke, please open this link. Kalau disuruh buat akun nggak apa-apa, buat akun dulu. Kalau langsung bisa buat opini, langsung buat opini kalian. Describe this about this picture. Example, I will give the example first. This is, can you see the screen? This is the screen of Padlet. Jadi cara ngisinya, please tell me here. Nah, about this picture, can you see? This is picture. There is, yes, many people shop or buying necessary for cooking. Nah, click this is add, so you can give title here. So abis itu kasih baru penjelasannya di sini. Give example here. Example. Ya, explain, sorry.
Ya, paham ya? Nanti kalau udah selesai baru kalian publikasi, publish here. Oke, there are how many people here? I will wait. Oke. Ini ya, sembari kalian ngerjain, aku tinggal dulu buat ini ya, buat ngerjain sesuatu bentar. Terserah kalian mau menjelaskan, misalkan kalian mau mendeskripsikan tentang keadaan si pasar ini gimana, atau mau membuat sebuah cerita kayak my mother always go to market bla 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 bla, itu nggak apa-apa. Atau mungkin kalian jadi sudut pandang si orang pedagangnya gitu, yang melayani pembeli dan lain-lain, terserah kalian. Wait minute ya, aku lagi nyambi jadi sosmed admin dulu bentar. Have you all? Okay, how many people here? Why still? Masih menulis ya kalian? Okay, I will wait. Have you all? Let's see. Okay. Is there any answer again? Or still there isn't any answer? Okay.
People make transaction and looking at fruit and vegetable in a market. Okay. Is there other answer from you all? Sebenarnya ya. Okay. The pictures show us about the unique market or traditional market in our country. There are two people in the okay. That's good. Okay, is there any question, any answer again? Except three answer here. Po Indun and Po Halima meet each other in traditional market this morning. Po Indun bought some vegetables and Po Halima bought some sushi. Wow, so very wow. Interested. Lucu. Siapa nih yang nulis? Okay, back to the picture first. Okay, I will waiting until jam 20.05 ya. 5 minutes again. Okay, let me see. Sorry. Okay. Is there any answer again? 4 minutes again. I will. Okay. Is there any? Okay, let me see. Okay. For the first, siapa nih yang jawab nih? Okay, people making transaction and looking at food and vegetable in market. Ya, ini jawabannya benar. Tapi ketika kalian
melakukan atau mengerjakan soal writing, dalam writing itu yang dinilai bukan kalian menjelaskan gambarnya apa dan gimana, tapi kalian bisa merangkai kata menjadi suatu paragraf gitu. Misalkan kalian mungkin menjelaskan secara deskriptif, di sana ada apa aja, terus ada orang yang sedang belanja gini kayak gitu. Jadi kalau dalam writing tuh kita cuma dikasih tugas untuk dikasih gambar, terus kita harus menjelaskan gambarnya itu apa. I don't know in TOEFL is exit or not, but in Duolingo, if you want to do Duolingo test, itu dia pasti ada soal-soal yang bentuk kayak gini. Jadi ada gambar kayak gini, dan kita harus menjelaskan gambar tersebut kayak gitu. Oke. Gitu ya. But nggak apa-apa buat evaluasi ke depannya. Ini nggak usah mainnya jadi aja. Nah, the picture show us about the unique market of traditional market ini juga bagus, cuma dia kurang panjang aja. Jadi kalau ini disesuaikan sama sama kapasitas ininya ya, writingnya. Kalau misalkan dia harus berapa kata gitu, berarti kita harus menulis sebanyak apa katanya itu. Okay, thank you. A seller who sells her wares in the form of Okay, masih sama kayak yang pertama. Nah ini nih, this is interesting. Po Indun and Po Halimah meet each other in traditional market this morning. Po Indun bought some vegetables and Halimah. Oke, nggak apa-apa. Kalau mau menjelaskan seperti cerita kayak gini nggak apa, tapi dijelaskan lagi settingnya, misalkan di mana, terus abis itu apa yang terjadi kayak gitu. But this is the simple word ya. In the morning, I can see many people going to the market. They're okay. Masih sama kayak yang pertama ya. Okay, are two people buying vegetables at traditional market? Okay. Lapar mata. I know that is just a lapar mata. Who knows about lapar mata in English? Okay, let's see. This is the last. Two people buying ingredients in the market. Ingredients, mungkin bukan ingredients, bahan-bahan kan yang mas. Bahan-bahan tuh bisa necessaries atau grocery. Jadi kalau di Inggris itu bahasa Inggrisnya kebutuhan itu necessary atau enggak. Kalau mau bahasanya grocery juga nggak apa-apa. Gitu. Ada berapa orang? Ada 18 orang. Oke. Lanjut ya. Masih terdengar kan suaranya? Masih, Kak. Okay, thank you for who answered this picture. Thank you. And now we open our study tonight about body language and gesture. What do you know about body language and gesture? Maybe dari kalian ada yang mau jawab apa sih sebenarnya body language and gesture? Apalagi khususnya dalam bahasa Inggris yang berhubungan sama body language, bahasa tubuh dan gestur. Ada yang mau coba jawab? Mungkin dari cewek-ceweknya nih, jangan cowok-cowok terus, jangan Satria doang, Fahri aja, jangan cowok-cowok, kalau bisa Alima. Salsa di sini ada nggak salsa? Nggak ada ya salsa. Nala, is there? Nadia? Maybe Ica? Mana Ica suaranya, Ica? Oke, let's next. Oke, di sini ada teks. Siapa yang mau nyoba baca? Who wants to read this text? Maybe yang cewek-cewek dulu Aku, deh. Kak. Oke, Alima. Aku. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Body language and expression. Let's read. Body language and facial expressions. Aduh, ini apa nih? Are powerful non-verbal forms of communication Sorry. Udah, lanjut. that often convey more than words alone. Our gestures, posture, and the way we use our face can reveal our emotions, intentions, and attitudes. For example, a smile can convey friendliness and warmth.
while crossed arms may signal defensiveness or discomfort. Understanding body language is essential in ini bentar. Ini kayak ketutupan. In interpersonal interactions, as it can help us interpret and respond to the unspoken message people, and moreover. Oh, kok ketutupan. Sorry, bentar. Kenapa jadinya ini ya? More. Oke. Oh iya, Kak. Udah ya, udah kegedein. Lanjut. Moreover, being aware of our own body language allow us to communicate more effectively and authentically, as we can align our non-verbal with our verbal communication, fostering better understanding and rapport in various social and professional contexts. Oke. Elma, I want ask you, di mana kata-kata yang susah menurutmu untuk di pronunciation kan? Ini apa sih kayak tulisannya QS ini bacanya gimana, Kak? QS tuh. Verbal Cues with our verbal communication. Oh, Yang cues. apa ya? Q tuh kayak Q card. I don't think so sih. Q itu apa artinya? Tapi dia kayak menjelaskan mengenai verbal communication. Oke, ada yang mau baca lagi nggak selain Alimah? Gak apa-apa. Yang maksudnya di sini biar kita tahu nih cara membiasakan untuk bisa baca bahasa Inggris itu gimana. Karena dalam belajar bahasa Inggris pasti karena belum kebiasaan atau apa, pasti ketika baca bahasa Inggris masih ngadep-ngadep. Kayak gitu. Ada yang mau nyoba lagi untuk baca? Baru nanti aku koreksi. Boleh coba nggak, Kak? Siapa nih? Malik, Kak. Oke, boleh. Malik. Body language and expression. Body language and facial expression are powerful non-verbal forms of communication that often convey more than words alone. Gestures, postures, and the way we use our face can reveal our emotion, intentions, and attitudes. For example, a smile can convey friendliness and warmth, while crossed arms may signal defensiveness or discomfort. Understanding body language is essential in interpersonal interactions, as it can help us to interpret, and respond to the unspoken message people send. Moreover, being aware of our own body language allows us to communicate more effectively and authentically, as we can align our non-verbal cues with our verbal communication, fostering better understanding and rapport in various social and professional contexts. Oke, thank you Malik. Oke, dari dua orang yang tadi baca udah kelihatan ya. Jadi, thank you. Malik udah bener itu pronunciation-nya. Body language and facial expression are powerful non-verbal form of communication that often convey more than word alone. Our gestures, posture, and the way we use our face can reveal our emotion, intention, and attitudes. For example, a smile can convey friendliness and warmth, while crossed arm may signal defensiveness and discomfort. Understanding body language is essential in interpersonal interaction, as it can help us interpret and respond to the unspoken message people send. Moreover, being aware of our own body language allow us to communicate more effectively and
authentically. As we can align our non-verbal cues with our verbal communication, fostering better understanding and report in very social and professional context. Jadi di teks ini udah jelas ya menjelaskan bahwa body language itu bisa menggambarkan banyak hal, entah gestur, postur, atau cara kita berbicara non-verbal gitu. Ketika seseorang udah pakai body language-nya begini, udah kelihatan ekspresinya kayaknya lagi nggak suka atau kayak gimana. Kayak misalnya di sini, a smile can convey friendliness and warmth. Kalau ada orang yang suka senyum, pasti kan tergambar di pikiran kita bahwa orangnya itu sangat friendly, terus orangnya itu hangat, mungkin orangnya ramah, kayak gitu. Beda mungkin sama untuk orang-orang yang mungkin nggak terbiasa senyum gitu. Pasti kita melihatnya kayak, waduh jangan-jangan nih orang lagi galak atau lagi marah atau lagi ada masalah gitu. That is body language, sorry. Oke, thank you for Alima and Malik. Oke. Nah, di sini ada beberapa kosakata yang mungkin dari kalian banyak yang tahu. For the first, I will choose. Tadi Malik udah, Faiza udah. Nahda Indana. Is there Nahda? Nahda? Ada nggak Nahda? Oke, they didn't respond. Rafif Naufal. Ada nggak Rafif Naufal? Rafif Naufal. Pada nggak ada orang di sini. Athilda. Ada Athilda? Athilda. Ada Kak. Oke, Athilda. Ada berapa body language yang bisa kamu ketahui? Maksudnya yang kamu ketahui tentang body language itu ada berapa aja? Nggak apa-apa pakai bahasa Indonesia. Bahasa tubuh yang kamu ketahui misalkan kayak, ini Kak, kalau di Indonesia biasanya kita tuh bungkuk gitu. Kalau jalan bungkuk berarti kita itu lagi jalan depan orang tua. Atau mungkin kalau dalam kebiasaan yang kamu lakukan deh, bahasa isyaratnya itu apa aja sih bahasa tubuh yang biasa kamu lakukan? Athilda, is there you? Halo? Menghilang dia. Oke, langsung aja deh. Nah, di sini ada beberapa, ini untuk kosakata ya. Mungkin dari kalian kalau dari yang beginner, yang masih awal-awal ini bisa dipakai. Jadi ada beberapa body language atau expression yang bisa kita gambarkan. Ada handshaking. Handshaking tuh ketika kamu bertemu dengan orang, terus salaman, nah menggerakkan tangan, handshaking ya, tangannya tuh bergerak gitu. Giving high five, berarti dia, example when you do some project, so you lucky in that project, terus habis itu dengan spontan kalian give high five gitu, tanda bahwa kalian tuh sukses melakukan project tersebut, itu giving high five. Terus frowning itu when you feel something crazy or something weird, like why gitu. Nah, itu pasti kalian melakukan frowning in the forehead. Mengkerutkan dahi ini, mengkerutkan ini jidat kayak hah kayak gitu. Nah, frowning. Terus unfolding. Nah, unfolding ini kan folding artinya melipat ya. Sebenarnya ada dua kata. Ada cross arm sama unfolding. Jadi gini. Nah, arti orang yang melipat tangannya itu sebenarnya ada banyak. Ada yang ngomong katanya dia tidak nyaman, ada yang ngomong bahwa dia lagi serius kayak gitu. Ada orang yang lagi mungkin dia lagi mikir gitu. Jadi banyak pengertian mengenai unfolding, melipat tangan ya. Terus shrugging shoulder. When somebody asks you about something, so you just answer shrugging your shoulder. Shoulder movement. Jadi menggerakkan apa namanya nih? Apa namanya Indonesianya? Bahu ya Pak. Bahu. Kok jadi lupa bahasa Indonesianya? Bahu, menggerakkan bahu. Nah, itu dia bahasa Inggrisnya shrugging shoulder. Shrugging, I don't know how to pronounce shrugging or shrug. Pokoknya kalau ininya nih nggak ada ingnya, shrug aja. Shrugging shoulder, gitu ya. Jadi
jangan heran nanti kalau ketemu kata-kata shrugging atau frowning. Nah, itu artinya kalau frowning mengerutkan ini tidak, kalau shrugging shoulder tuh menggerakkan si bahunya. Nah, terus ada slouching. Slouching ini yang biasa kita lakukan ketika kita melakukan ketika kita berjalan di depan orang yang mungkin lebih tua atau mungkin lebih sepuh dari kita. Nah, kita melakukan slouching atau enggak membungkuk, slouching. Or maybe when you get maybe any angry from people, so you have to listen it. So you slouch your body to listen, kayak gitu. Membungkukkan kepala atau badan ketika kalian sedang mendengarkan some advice, kayak ceramah-ceramah dari mungkin dari orang tua atau mungkin dari seseorang yang lagi menyeramahi kita atau lagi marahin kita. Nah, itu slouching itu artinya membungkuk. Rubbing the thumb. Nah, ini rubbing the thumb. Do you know rubbing the thumb? Rubbing the thumb. Rubbing the thumb. When you, ini isyarat kalau kalian mau minta uang. Nah, ini rubbing the thumb. Rubbing the thumb tuh dia menggerakkan si jarinya nih, 3 jari ini, jadi kayak seolah-olah isyarat buat minta uang. Misalkan kalian mau minta uang ke teman kalian, mana ini? Nah, itu kan bahasa isyarat. Nah, dalam bahasa Inggris disebutnya rubbing the thumb, gitu. Terus yang terakhir, cultural etiquette. Nah, cultural etiquette ini biasanya ada di Indonesia ya. Jadi suatu culture di mana yang berhubungan sama adab, kayak gitu. Misalkan kayak kita jalan depan orang tua, kita harus membungkuk. Terus abis itu ketika kita ketemu orang tua, kita pasti salim, kayak gitu. Nah, itu namanya cultural etiquette. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut dulu. Nah, ya, there is an invitation. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Dan coba ya, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siapa yang mau jawab pertama? Ada yang mau jawab pertama nggak? Nggak apa-apa, campur nih. Mau cewek, mau cowok, mau Fahri. Oke, Satria. Nomor 1. Oke, coba baca Satria. Number 1, what body language do you use to communicate to someone when you meet them for the first time? The answer is handshaking. Oke, good. Jawabannya entah benar apa enggak ya, nanti kita lihat key answer-nya. Oh, Nala, suaranya jelek. Kita baru belajar body language. Nah, di second, siapa yang mau nyoba buat jawab pertanyaan nomor 2? Saya, Kak. Oke, Satria lagi. Apa Fahri, Fahri? Kak. Fahri. Fahri. Which body language do you use when you feel weird? The answer is frowning. Ya. Oke. Ada lagi yang mau jawab? Mungkin dari Athilda, Ulia, Ica, Nala. Jadi kita belajar tentang body language. Nala, ada giving high five, ada frowning. Frowning itu mengkerutkan ini, ada mengkerutkan jidat. Handshaking, rubbing the thumb, arm folding, slouching, and shrugging shoulders. Slouching itu membungkuk, shrugging itu dia gerakin pundak, sama cultural etiquette tuh kayak sesuatu istilah buat adab yang berhubungan dengan etiket gitu. Kultur yang berhubungan dengan etiket. Gitu. Kedengeran ya? Mungkin dari Wiwin. Ada yang mau jawab? Alima. Coba nomor 3, Alima. Aku aja. Body language that suggests asking for money. Ayo, jawabannya. Rubbing the thumb. Iya, rubbing the thumb. Ya, rubbing the thumb. Rubbing the thumb ya, gini. Rubbing the thumb. Oke, ini istilah baru nih. Soalnya kita nggak bakal tahu ini gerakin tangannya apa nih, kayak gitu. So, number 4. Who want answer? Ada yang mau jawab? Mungkin dari Alfi? Dari Athilda? Saya mau coba, Kak. Si Raffi? Go ahead, Raffi. Yang ini ya. Body language that portrays depression or sadness. Kalau menurut saya, frowning. Mana? Frowning. Ini? Iya. Ini atau ini? Frowning. Frowning. Yang kedua, iya. Okay. Frowning ya? Oke. Bisa. Atau mungkin ada yang mau jawab slouching juga bisa. Kalau ada yang mau jawab, misalkan dia malu atau gimana, mau lewat chat nggak apa-apa ya.
Nah, terus selain itu, thank you Rafif. Rafif kan tadi yang jawab. Siapa selain Rafif? Ya, Yang ada yang mau jawab lagi? Siapa lagi? Oh, oke. Thank you, Keiza. A term in body language that describe a culture. Siapa yang mau jawab? Athilda? Aku, Kak. Coba. Oke, boleh. A term in body language that describes a culture is apa sih tadi tuh? A term. Ada di atas nih jawabannya nih. Di atas nih. Culture ethic. Cultural etiquette. Ya, benar. Thank you, Athilda. Nah, sekarang setelah Athilda aja ya aku manggilnya. Hilda aja, Kak, Hilda. Oke, Hilda. Setelah Hilda, siapa yang mau jawab? A gesture that implies ignorance of something. Ignorance nih di sini bukan ini ya, tapi dia kayak ketidaktahuan. Ada yang mau jawab nggak? A gesture that implies ignorance of something. Mungkin dari Nazwa, dari Wiwin, Zamniar. Mungkin dari teman-teman semua ada yang mau jawab. Alfi mungkin? Aulia? Oke. Coba saya mencoba, Kak. Oke. Body movements to honor parents in Indonesian culture when walking in front of them. Slouching, Kak. Oke, slouching. Oke, Alfi, thank you. Ada yang mau jawab nggak pertanyaan sebelum Alfi nih? Yang sebelum terakhir, a gesture that implies ignorance of something. Ada yang mau coba jawab? Satria mau jawab? Oke, Wiwin. Go ahead, Wiwin. A gesture that implies ignorance of something, shrugging shoulder. Oke, coba kita lihat ya. Udah pada jawab semua. Kita lihat kunci jawabannya. Oke, this is the key answer. What body language do you use to communicate to someone when you meet them for the first time? Ini paling gampang, handshaking. Which body language do you use when you feel worried? Frowning. Karena ketika kita merasa kayak entah jijik, entah apa, pasti kan kita kayak, kayak gitu, atau enggak kaget, surprise gitu, atau merasa suatu hal itu aneh, pasti kita kayak mengkerutkan ini kan, jidat kita gitu, kayak, kenapa tuh? Kayak gitu. So, number 3, body language that suggests asking for money, rubbing the thumb. Okay. Body language that describe any depression or sadness. Sebenarnya ini tergantung orangnya. Ada yang dia mungkin nangis sampai dahinya mengkerut, atau mungkin dia cuma membungkuk aja gitu. Sama-sama bisa sih masuk akal. Slouching. Terus next, a term in body language that describe a culture is. Nah, ini dia sebuah istilah ya, cultural etiquette. So, a gesture that implies ignorance of something. Benar, shrugging shoulder. And the last, body movement to honor parent, Indonesia culture when walking in front of them. Slouching. Okay, thank you for answer the question. Next lagi ya. Nah, siapa yang mau coba jawab? Ini jawabnya kalian nggak apa-apa lewat chat ya. Misalkan jawabnya 1 itu E atau 2 itu J kayak gitu. Kalau ada yang mau jawab via chat nggak apa-apa. Kalau ada yang mau jawab via suara nggak masalah. Ada yang coba mau nyoba jawab dari nomor 1 nih, gambar nomor 1 sampai nomor 12 jawabannya apa? Ada yang mau nyoba? Ada yang mau nyoba nggak? Mau nyoba, Kak. Oke. Yang nomor 5 D bukan, gossiping. Nomor 5 apa jawabannya? Gossiping. Yang D. Wait, apa sih ini dulu? Nomor 5 jawabannya yang A, B, C apa D atau apa? Ya, yang D ini. Yang D, coba ya, yang D. Oke. Ada lagi Rafif? Ada yang mau dijawab lagi deh, nomor 1, 2, 3, 4, 6. Ada yang mau dijawab lagi? Aku kan nyoba nomor 12. 12 mungkin. 12 yang F. Oke. Nah, siapa tadi setelah Rafif? Oke, Rafif. Thank you, Rafif. Ada yang mau jawab lagi?
Tadi siapa tadi yang open? Oke, Hilda. Nomor 2, wait, H. H. Ya. Nah, apalagi Hil? Ada yang mau dijawab lagi nggak? Alfi mungkin? Do you want answer? Nomor 1, Kak. Nomor 1 apa, Alfi? J. I respect. Oke. Satria, kamu mau jawab apa, Satria? Nomor 4. Nomor 4? Nomor 4 nih. C. D. C. C apa D? Ini C ya. Oke, I will under first. C. Oke, C. Nah, udah. Ada lagi yang mau jawab? Tinggal tersisa nomor 3. Oke, Nala. Yang nomor 10 itu L, Kak. L. Oke, ada lagi Nala yang mau dijawab? Nah, itu aja. Udah aja, oke. Ada lagi mau jawab? Mungkin. Nomor 3. Nomor 3, oke. Nomor 3 apa, Alfi? Apa Satria ini yang ngomong? Yang E. E. 3 E. Ya. Oke. Oke, tersisa 6, 9, 11, 8, 7. Apa jawabannya? Ada yang mau jawab nggak? Mungkin Fahri? 9, Kak, 9. 9, oke. Alimah, what's your answer? 9. My answer apa 9 ini? Are you serious? Are you serious tuh? Abjadnya apa ya? Di sini nggak kelihatan lagi. Wait. Are you? C? C lagi nih? Ya. Oke, nggak apa-apa. Oke. Thank you, Alima. Ada yang mau jawab lagi? Nomor 7, 8, and 6, and 11. Nomor 7, Kak. Oke, nomor 7 apa, Wiwin? Wait a moment. Wait each. Oke. Nomor 7, oke. Nomor 8, nomor 11, nomor 6. Ada yang mau jawab? Nomor 8. Nomor 8 apa? A. Nomor 8 A. Oke. Nomor 6. Nomor 6 sama nomor 11 nih, ada yang mau nggak? Nomor 11, Kak. Ya, nomor 11 apa, Nala? Yang C, Kak. C lagi? C lagi atau apa? D atau C atau D atau I. D? Apa B? I. Nala? Ya, Kak. Hilang suaranya. Yang mana? B. Terus ya. B. Sorry kalau tulisannya jelek. Nah, the last number. Siapa yang mau jawab nomor 6? Nomor 6? Gampang banget ini nomor 6. Sesuai dengan gambarnya. Saya boleh coba nggak, Kak? Boleh, Malik. What's your answer, Malik? Sebentar. Gossiping bukan sih, Kak? Bentar. Gossiping. Gossiping, dia. Oke. Bentar. Enggak dong. Apa? Ya udah deh. Dia aja gossiping. D, oke. Really? Yakin nggak nih? Iya. Yakin. Oke. Ini jawabannya ya ada nomor 1 J. Apakah benar? Nanti kita lihat kunci jawabannya. Peng respect. Apakah nomor 2 benar? H. Wait a moment. E. No way. C. Are you serious? Okay. Let's we see key answer. Teneng. Nih aku hapus dulu nih. All draw. Nah, this is the key answer. Nah, sebenarnya mungkin dari kalian ada yang, lah kok gitu? Kunci jawabannya yang pertama itu yang nomor 1 itu yang J.
J, pay respect ya. Ini expression when you as a receptionist or maybe teller terus memberi respect kepada customer gitu. Nah, yang nomor 2 ini yang H, number 2. H2, wait a moment. Wait a moment. Wait a moment. Kayak wait, I'm still calling kayak gitu. Terus yang nomor 3 kunci jawabannya itu yang I. I itu yang ini ya, I have no idea. Jadi memang gambarnya agak-agak aneh sih, sorry. Yang I-nya ini regret. Regret itu artinya menyesal, regret. Dan ini sama artinya kayak lamented yang kemarin pas tes placement test, lamented itu artinya regret. Regret itu artinya menyesal gitu. Ini nomor I ya ini ya, sorry ini L. Terus yang ini yang nomor 4 I don't believe you. Ini sebenarnya hampir sama kayak staring. Staring itu artinya melihat. Staring at me, kamu melihat aku kayak gitu. Dia hampir sama, tapi di sini dia kunci jawabannya itu I don't believe you gitu, kayak you sure gitu, I don't believe kayak gitu, kayak dia nggak yakin sama orang yang depan dia gitu. So the next number 5 is G, staring. Nah, staring itu artinya saling menatap, staring. Don't staring at me gitu, jangan menatap ke aku kayak gitu. Terus nomor 6, Daru ini jawabannya Malik benar, gossiping. Nah, ini ekspresinya udah kelihatan kayak diem, itu ada orangnya kayak gitu. Atau ya something like that, gossiping ya. Terus habis itu number 7. Nah, ini juga sebenarnya aku gak expect ya, ternyata jawabannya key, avoiding eye contact. Eye contact. Jadi dia mungkin karena lagi di interview, malu atau gimana, avoiding. Jadi kayak menjauh dari eye contact gitu. So the next number 8. Number 8 itu pakai E, no way. Nah, ini sebenarnya juga agak aneh sih dari gambarnya, tapi kunci jawabannya A, jadi no way. No way, kayak, ya enggak, kayak gitu. So, number 9. Number 9 ini secara gambar masih sama kayak nomor 5 ya, tapi ternyata nomor 9 itu jawabannya itu yang C. Are you serious? Gitu, kayak terheran-heran by frogging her forehead. Are you serious? Kayak gitu. So, number 10. Ini jawabannya I have no idea. I don't know. I don't know tuh bahasa biasanya I don't know, tapi kalau kalian mau jawab I have no idea, itu juga bisa. Terus nomor 11 ini juga agak nggak nyambung. Hoping for good luck. Jadi kayak ngasih kata selamat ya, kayak gitu. Terus the last, F. Tadi siapa yang jawab F nih? Bener nih. 12 itu F artinya I'm all nurse. I'm all nurse ini artinya sebenarnya kata dari kata halus dari I'm always listen you gitu. Misalkan kayak nggak ada nih yang mau dengerin gue. Nah, bahasa Inggrisnya bisa kayak oh I'm always listen you, itu bisa, tapi lebih kerennya I'm all ears. I'm all ears. Sorry. Kayak gitu ya. Thank you for answering. Mungkin ada yang kecewa ya jawabannya salah, nggak masalah. Nggak masalah kalau nggak apa-apa. Oke. Udah sebelumnya udah pada baca apa yang aku suruh belum, yang baca di link Medium ini? Ada yang udah pernah ada yang udah baca? Belum Kak, Belum, soalnya Kak. lagi sibuk ngetik tugas makalah. Aduh, sorry. Jadi ini oke, wait minute. Ada yang pernah nulis di Medium? Jadi Medium ini sebenarnya dia kayak Kompasiana, tapi bedanya versi internasional aja. Di sini banyak orang-orang nulis pakai bahasa Inggris. Mungkin for you who love writing, siapa yang suka nulis pakai bahasa Inggris bisa jadi pilihan kalian. Kebetulan aku juga pernah nulis di sini, tapi nggak banyak sih, tulisanku cuma dikit. Nah ini ya kayak gini gambarannya. Oke, The Irony of Indonesian Reading Culture. Siapa yang mau coba baca? Mungkin kita nggak banyak-banyak. Dari paragraf 1 deh, siapa yang mau baca? Satria? I want to try. Oke, go ahead Satria. Okay, Bismillah. What book do you read now? Ask my Dutch friend every morning. To give you some context, I have been living with her since the 1st of May. We share a room and a bed. We have a research collaboration in Central Borneo. Thus, consequently, we will be together in almost a month to finish the data collection.
As Indonesians, of course, we share completely different habits, but the most not, apa tuh, notable one is our difference in reading habits. I don't consider myself to be an avid reader, but I do like to read. Not a lot, but enough to be called a bookworm by my friends. Oke, thank you Satria. Maybe from Satria ada kata-kata baru nggak yang baru Satria tahu dalam teks ini? Maksudnya dalam kosakata. Oh, tadi yang mana? Ada? Tadi Kalau tuh nggak yang notable, apa tuh? Noticeable. Noticeable ini. Iya. Noticeable. Dia dari kata Noticeable. noticeable kayak but the most noticeable one is oke. Jadi ini tugasnya bukan tugas sih sebenarnya. This is for your reading skill. Jadi ini sebenarnya tadinya mau kalau kalian baca semua, kalian nanti harus menemukan kosakata baru atau misalkan kayak frase satu kalimat tuh yang menurut kalian tuh, ini frasenya bagus nih buat belajar bahasa. Nah itu nanti kalian tulis atau enggak bisa tulis di Jamboard ini ya. Bentar, aku kirim linknya bentar di sini. Jadi kalian tulis di note kalian dan juga tulis di Jamboard. I will send it. Oke. This ya. Jadi tulis di sini di sticky note-nya. Nah, tadi kan si Satria udah baca dan udah ketemu nih kata dia iPhone, noticeable, so ini ya, NFIT ya, agak maksudnya bahasa-bahasanya masih baru gitu. Nah, coba kalian tulis kalimat-kalimat atau kata-kata yang menurut kalian masih baru atau asing, terus nanti cari artinya. Ingat selalu itu artinya apa, biar kalian bisa menggunakan kata tersebut ketika ngobrol atau mungkin nambah kosakata kalian, kayak gitu ya. Itu tugasnya sambil kita baca ini. Oke, thank you Satria. Siapa yang mau baca lagi di paragraf kedua? Who want to say? Oke, Wiwin. One day, udah. One day she asked me, "Do I have a Goodreads account?" And I said yes, but I no longer use it. She then told me to activate my Goodreads account and add her as a Goodreads buddy, which I did later. Gak kelihatan, Kak? Nggak kelihatan? Burung ya? Waduh, kenapa ya ini ya? Nah, udah kelihatan belum? Belum. Coba buka link yang aku kasih. Udah kelihatan? Kelihatan ya? Which I did later than day for you who won't know what. Gak kelihatan lagi, Kak. Coba buka linknya. Nah, aku kirim linknya dulu. Bentar. Udah kelihatan? Belum. Coba buka linknya di HP-mu, coba. Aku nggak tahu ya kenapa sekarang Zoom suka kayak gini ya. Aku kuliah juga gitu. Udah mulai ini kelihatan? Belum, Kak. Coba buka linknya. Coba yang lain juga buka linknya tentang irony reading Indonesia. Udah, Kak. Oke. Which I did later that day for you who won't know what Goodreads is. Let me tell you, Goodreads is a free application which keeps track of all of the books you have read, want to read, and are recently reading. The being said, it is basically a tool to indirectly say to someone, "Hey, I read a lot and I have a fun time with it." Oke, aku perbaiki ya. One day, she asked me, "Do I have a Goodreads?" Jadi Goodreads ini kayak aplikasi di mana kita bisa koleksi bacaan kita itu apa. Gitu, ada di Play Store juga. Goodreads account, and I say yes, but I no longer use it. No longer tuh kayak, ya gue punya, tapi gue jarang pakai. Nah, I no longer use it, gitu. Jadi kalau ada kata-kata it gitu, bisa dilangsungin ke kata sebelumnya, use it. She then told me to activate my Goodreads account, and add her as a Goodreads buddy. Jadi dia kayak
temennya yang Dutch tadi yang dari Belanda itu nyuruh kayak coba kita mutualan di Goodreads gitu, which I did later that day. Nah, habis itu dia melakukan setelah besoknya. For you who don't know what Goodreads is, let me tell you. Goodreads is a free application with keep track of all the books you have read. Jadi dia kayak kalau di Spotify kita bisa dengerin lagu dan track lagunya apa aja. Kalau Goodreads itu dia kebalikannya, dia mengenai buku gitu. Jadi kita bisa koleksi kayak aku udah baca buku ini nih, atau mau baca buku ini. Jadi kayak ada track bukunya gitu. Want to read and are currently reading. Jadi kayak mau dibaca atau mungkin nanti gitu, mau dibaca nanti atau mungkin udah dibaca atau akan mau dibaca kayak gitu. That being said, it's basically a tool indirectly say to someone, hey, I read a lot and I have fun with it gitu. Jadi kayak dia memberi apa ya, si Goodreads ini dia aplikasi yang kayak Spotify tapi versi bukunya. Mungkin bisa kalian download kalau kalian suka buat baca buku. It's very useful. Ada yang chat ya? Oke, thank you Wiwin. Ada yang mau baca lagi? Mungkin di paragraf ketiga dan keempat. Oke. Oke, Malik. Yang dimulai dari mana, Kak? We bought Psych Out for the 2023 reading. Okay. We both signed up for the 2023 reading challenge, while I am only setting up for 10 books. She puts a fantastic number of books she wants to finish this year. 300 books. See the difference? I have been living in a family and society where reading isn't really incorporated into our daily routine, and I have been thinking about what might be the reason behind poor reading habits in Indonesia. Is it because of limited access to books, or simply because many Indonesian people consider books as boring and uninteresting, thus they choose to stare at their gadgets all day long? Are Indonesian people just simply lazy? Oke, sorry. Thank you, Malik. Oke, di sini kita paham kan nih semuanya mengenai apa yang dibaca nih. Jadi di sini menjelaskan why Indonesian people didn't like to read book gitu. Dia nanya karena dia juga dengan adanya Goodreads ini dia udah men-challenge itu untuk menyelesaikan 300 buku dan ada perbedaannya gitu ketika dia dulu nggak suka baca, ternyata sekarang suka baca. Nah, di sini aku benerin ya. I have been living in family and society where reading is not really incorporated into our daily routine. And I have been thinking about what may be the reason behind poor reading habits Indonesia. Jadi kenapa dia punya alasan gitu. Pernah berpikir apa ya alasannya kenapa Indonesia itu minim membaca atau minim literasi, pure reading habit Indonesia. It is because of limited access to books, or simply because many Indonesian people consider books as boring and uninteresting. Thus, they choose to stare at their gadgets all day long. Are Indonesian people just simply lazy? Gitu. Jadi dia bertanya-tanya kenapa sih Indonesia tuh minim literasi kayak gitu. Ya, maybe this question you can answer it later. So, siapa yang mau coba? Langsung aja ya ke ini nih, ke lack of accessibility to reading material. Ada yang mau baca? This is the last paragraph. Ada yang mau baca lagi nggak? Mungkin dari Nazwa, Nala? Ada berapa orang? 11 orang yang bertahan nih. Boleh deh, Kak. Oke, Nala. Ini sampai selesai ya, Kak? Ini nih, satu paragraf ini. Okay. A study from Puji Astuti in the International Journal of English Language and Literature Study stated, from a socio-cultural perspective, Indonesian people have never
Baca yang many children are lacking access to high quality books. Nah, ini aja. Yang mana, Kak? Yang lack of accessibility to reading materials. Nah, bawahnya ada many children are lacking access to high quality books. Ketemu nggak? Paragraf ke... Pokoknya sebelum gambar ini nih, sebelum gambar main ini nih. Oh, yang lack of accessibility. Nah, ya, good. Iya, itu. Lack of accessibility to reading materials. Many children are lacking access to high quality books. Indonesian children, in my opinion, will be eager to read if they are provided with books. I came upon a personal Twitter account dedicated to providing a mobile library for children in the Lampung area, one of the regency in Sumatra Island. According to his numerous posts, the children's enthusiasm for reading the book is still exceptionally high. Unfortunately, I can't put the link below, but you can find him on Twitter with the username @adiono. You can support him by sending him a donation for the mobile library. Okay, thank you, Nala. This is the last reading ya. Jadi maybe you all have understand mengenai ini ya artikel. This article talk about poor reading Indonesia habit. Jadi kayak kebiasaan males membaca untuk warga Indonesia dan kenapa sih dia bertanya-tanya dan akhirnya dia menemukan suatu akun yang ternyata tuh berdedikasi untuk dunia literasi gitu, untuk nih tukang perpustakaan keliling mandiri Busa Pustaka. Nah, ini dia menjelaskan tentang akun tersebut tuh apa, terus abis itu banyak di sini dia menjelaskan sesuatu mengenai apa ya, kenapa sih Indonesia tuh minim membaca gitu, padahal dia itu dari awalnya nggak suka baca, jadi suka baca because of Goodreads application kayak gitu. Nah, tugasnya coba kalian tulis di Jamboard yang udah aku kasih linknya di sini mengenai mungkin kalau kalian mau ngertiin setelah Zoom ini nggak apa-apa atau mungkin ketika lagi Zoom ini juga nggak apa-apa. Jadi coba cari atau temukan kosakata yang menurut kalian asing dan kalian harus tahu nih artinya apa. Ketika kalian udah menulis di notes kalian dan juga di Jamboard, baru kalian cari artinya apa. Kalau bisa cari artinya jangan di kamus bahasa Indonesia. Kalau misalkan kalian nggak paham banget di Cambridge Dictionary atau Oxford, mungkin baru kalian pakai Google Translate atau pakai kamus. Tapi sebisa mungkin aku ngelatih kalian biar coba belajar membiasakan baca bahasa Inggris, mungkin lewat dictionary atau mungkin lewat artikel-artikel Inggris kayak gini ya. Jadi tugasnya coba kalian cari new vocabulary, terus habis itu tulis di Jamboard ini nih. Bentar. I will susah banget ya. Oke. Nah, sini. Nah, kelihatan ya. Jadi ini sama sistemnya kayak tadi. Kalian coba tulis. Nanti aku coba lihat aku lihat nih ada berapa vocabulary sih yang kalian tulis. Mungkin minggu depan kita bahas sama arti-artinya. Jadi caranya itu kalian nih, kalau di HP mungkin tampilannya agak kecil ya. Klik sticky note. Habis itu tulis misalkan tadi Satria, noticable ya, noticable. Nah, noticable itu apa? Kalau kalian mau kasih artinya boleh, kalau misalkan kalian mau nggak kasih artinya juga nggak apa-apa, tapi lebih baik kalau coba kasih artinya. Ini kok nggak bisa ya? Nah, ini misalkan artinya apa kayak gitu, pakai bahasa Inggris. Atau kalau misalkan kalian nggak mau kasih arti, nggak apa-apa, tulis aja semua kosakata yang kalian nggak pahami dan butuh kalian cari tahu gitu. Maybe itu aja sih untuk hari ini ya. Kalau ada yang kurang jelas, tolong angkat tangan atau
Raise hand, ada yang mau bertanya mengenai tugasnya? Ada pertanyaan nggak dari teman-teman semua mengenai tugas yang aku kasih? Dari saya tidak, Kak. Oke, gitu ya. Jadi tulis di note kalian. Jadi kalau bisa kalian punya buku khusus buat, mungkin kalau yang udah bisa bahasa Inggris, udah fasih banget, mungkin apa ya, it's not very 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 important, but I think you still need vocabulary mastery. Tapi buat yang masih dasar, pasti ini butuh banget buat pembiasaan kalian. Jadi coba cari lagi nih kosakata. Kalau misalkan kayak, Kak, aku nggak bisa semua atau gimana, coba cari yang paling kalian nggak paham, kayak gitu. Atau mungkin dari kalian yang masih dasar banget, nggak tahu artinya, mau ditranslate dulu satu-satu, oke, nggak masalah. Tapi temukan kosakata yang paling kalian butuhkan, atau kalian kayak, ini nih menurutku yang ini nih katanya susah nih Kak, coba cari tahu artinya, kayak gitu. Kalau misalkan dipakai English dictionary kalian nggak paham, oke, pakai Google Translate. Tapi kalau kalian seenggaknya udah mengerti bahasa Inggris, tinggal ngasah-ngasah dikit aja, coba belajar cari kata pakai Google, pakai kamus bahasa Inggris yang benar-benar bahasa Inggris. Itu ya. Paham ya? Tulis di sini. Aku bakal masih nunggu kok. Nanti kalau butuh linknya, aku kasih linknya nanti. Oke? Gitu ya teman-teman. Gak ada pertanyaan kan? Iya. Oke, udah? Kalau nggak ada pertanyaan, aku langsung tutup ya. Thank you for coming our class today. Sorry kalau masih banyak ini ya kata-kata yang berbelit-belit. Oke.